Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat di channel saya, tapi saya berjanji saya tidak akan menyesatkan Anda. Nah, topik kali ini adalah tentang kebahagiaan. Ini diulas di bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya Homo Deus. Buku ini sangat terkenal, saya kira juga Anda sudah pasti membaca atau mengetahui atau mungkin membacanya. Tapi yang saya ingin bahas di perbincangan saya kali ini adalah tentang kebahagiaan. Ya. Jadi menurut Profesor Yuval di bukunya ini, ternyata mekanisme evolusi di manusia itu tidak mengurusi kebahagiaan. Ya, dia mengatakan bahwa mekanisme biokimia dalam proses evolusi manusia itu hanya mengurusi dua hal. Satu adalah kemampuan reproduksi, kedua adalah kemampuan beradaptasi. Reproduksi tahu ya, ayo mana beranak pinak makin banyak supaya jumlahnya cukup banyak sehingga tidak punah. Reproduksi ya. Kemudian adalah adaptasi, kemampuan supaya manusia tidak punah karena lingkungannya berubah ya. Kalau lingkungan berubah kemudian manusia punah, ya maka tamat sudah riwayatnya. Tapi berkat kemampuan adaptasi, maka manusia senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang juga senantiasa berubah. Ya, jadi cuma dua itu aja yang dia urusi. Kemampuan reproduksi kita dan kemampuan beradaptasi. Nah, celakanya mekanisme evolusi itu tidak mengurusi kebahagiaan. Lupa kali ya, ternyata kebahagiaan nggak diurusi. Akibatnya kita berkembang mulai dari Homo erectus dulu ya, merangkak di gua-gua sampai pada sekarang menjadi Homo sapiens, menjadi makhluk cerdas seperti Anda dan saya juga ya. Tapi kita kemudian bertanya-tanya, sudah sejauh ini peradaban kita kembangkan, kita sudah menjadi penguasa dunia, kita sudah menaklukkan alam, kita sudah menguasai teknologi, kita sudah mempercanggih komunikasi, transportasi, ya. Kita sudah sampai pada penelitian tentang kuantum teori, tapi kok ternyata belum bahagia juga ya. Ternyata kebahagiaan itu adalah sesuatu yang elusif, sesuatu yang sulit dipegang kemudian langsung diterapkan atau dipunyai begitu saja ya. Nah, buku ini kemudian memberikan dua contoh negara. Yang pertama adalah Singapura, yang terkenal sebagai negara yang produktif, negara yang gross domestic product-nya sangat tinggi ya. Negara yang punya sumber daya manusia yang mumpuni, negara yang kaya, yang sejahtera ya. Kemudian dibandingkan dengan Costa Rica. Costa Rica sebagai negara yang maaf agak terbelakang ya. GDP-nya rendah, produktivitasnya juga rendah, kemampuan sumber daya manusianya juga rendah. Namun menurut survei ternyata orang Costa Rica lebih bahagia daripada orang Singapura. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin? Sudah lebih pintar, lebih kaya, yang lebih sejahtera, kok ternyata kurang bahagia dibandingkan dengan mereka yang tidak pintar, tidak sejahtera, ya, tidak kaya. Ya, jadi kemudian Yuval bertanya-tanya, sekarang yang penting mana? GDP, Gross Domestic Product, atau GDH, Gross Domestic Happiness? Apakah kita mau mengukur tingkat kemakmuran atau tingkat kebahagiaan? Ternyata keduanya tidak senantiasa berkorelasi lurus ya. Semakin kaya orang, semakin sejahtera seseorang, belum tentu loh kalau dia merasa juga bahagia. Ya, dulu pertamanya saya mendengar ini saya merasa aneh. Saya senantiasa mengatakan atau senantiasa yakin bahwa ada uang pasti bahagia. Semakin banyak uang pasti semakin bahagia, itu pasti. Tapi itu dulu. Kemudian saya mulai
mendengar cerita-cerita yang nyata, bukan cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita yang dikelola supaya membangkitkan emosi, tapi cerita-cerita nyata bahwa memang ada orang atau mungkin banyak orang yang kaya raya, sejahtera, bahkan terkenal, namun tidak bahagia. Nah, ini mengingatkan saya pada Jim Carrey, tahu ya, selebritis atau bintang film namanya Jim Carrey. Di film Bruce the Almighty dan The Mask, ya, dia senantiasa tampil sebagai orang yang kocak, yang lucu, yang konyol, yang tingkahnya senantiasa membangkitkan tawa. Tapi suatu ketika dia mengatakan, semoga semua orang menjadi terkenal dan menjadi kaya, sehingga mereka tahu bahwa jawabannya bukan di situ. Ya, jawaban apa? Ya, jawaban tentang kebahagiaan. Jim Carrey akhirnya menyadari bahwa kekayaan, ketenaran, dan keberlimpahan harta itu tidak senantiasa menjamin kebahagiaan. Ya, maka dia mengatakan, oke, kalau Anda memang kepingin kaya, kepingin terkenal, semoga Anda menjadi seperti itu. Nanti Anda akan tahu bahwa kebahagiaan tidak terletak di situ. Satu lagi, Cameron Diaz, juga seorang selebriti Hollywood. Suatu ketika dalam wawancara dia menceritakan, banyak orang datang kepada saya dan mengatakan, oh saya ingin loh seperti kamu, ya, terkenal, kaya raya, populer, ya, diikuti banyak orang, ya, sejahtera, ya. Kemudian Cameron Diaz dengan wajah sedih dan agak heran bertanya, why? Kenapa? Kenapa kamu ingin menjadi seperti saya? Nah, kemudian dia menceritakan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada popularitas, pada keberlimpahan harta, pada fakta bahwa Anda adalah selebriti yang dikagumi di mana-mana. Ternyata tidak senantiasa berkaitan dengan itu. Makanya dia dengan wajah sedih dan juga setengah heran mengatakan, why? Why do you want to be like me? Ya. Saya kira kita tahu ya, banyak selebriti yang meninggalnya bukan karena sakit atau gimana, meninggal bunuh diri. Padahal dia sedang dalam puncak ketenarannya. Kurt Cobain misalnya. Apa yang kurang? Dia pemusik jenius, ya, kaya raya, terkenal, tapi toh menembak kepalanya sendiri, depresi. Ya. Oke, kemudian Profesor Yuval di bukunya ini membahas juga tentang 2 faktor penentu kebahagiaan. Yang pertama adalah faktor psikologis. Secara psikologis manusia memang selalu ingin lebih, egonya selalu ingin lebih. Pada waktu masih studi kepingin segera dapat kerja, setelah dapat kerja dapat gaji 5 juta senang, kemudian beberapa bulan kemudian kepingin gaji 10 juta. Setelah gaji 10 juta didapatkan, merasa murung lagi, kok gajiku cuma 10 juta, kepingin 20 juta, dapat 20 juta, kepingin 1 juta, dan sebagainya. Ya, jadi selalu merasa kurang, selalu ingin lebih dan lebih. Itu secara psikologis manusia seperti itu. Ya. Ini lebih diperberat lagi dengan kehadiran sosial media. Lihat di Instagram, loh, orang ini kan pangkatnya lebih rendah daripada saya, kok bisa keluyuran ke Korea, sementara saya cuma sampai ke Coban Pelangi di Pujon sana atau di Batu sana. Wah, ini mesti ada yang salah ini. Buka lagi, wah orang ini kelihatannya happy sekali ya, saya juga kepingin seperti itu, saya kok nggak bisa ya seperti dia. Nah, kemudian mulailah iri, cemburu, dan sebagainya. Ya, sosial media memperburuk kondisi psikologis manusia yang tadinya selalu ingin lebih, kemudian sekarang diperberat lagi dengan harus membandingkan dirinya dengan orang lain, dan kebanyakan dalam perbandingan itu dia merasa kalah. Ya. Kemudian juga manusia adalah makhluk yang selalu berharap, dan harapan ini sebenarnya adalah bibit dari ketidakbahagiaan. Kita berharap banyak pada pemerintah, kita berharap banyak pada Tuhan, kita berharap banyak pada pimpinan, pada atasan, pada lembaga. Ya. Nah, tidak semua harapan itu
akan terpenuhi, bukan? Nah, ketika harapan itu kandas, kita merasa, aduh, begini ya hidup ini, sengsara sekali rasanya, bahagia kok sulit sekali, harapan saya tidak terpenuhi. Itulah ketika kita berharap, siap-siap saja kita tidak akan bahagia ketika harapan itu kandas. Dan rasanya tidak semua harapan kita terpenuhi, bukan? Ya, oke. Kemudian dia juga mengatakan ada faktor biologis juga yang menyumbang pada penentu kebahagiaan ini. Yuval mengatakan bahwa ada mekanisme biokimia di otak kita yang bisa membuat kita merasa moody, merasa kelabu, merasa hampa. Ya, barangkali ada pengapian antara neuron-neuron di otak kita itu yang kurang pas, sehingga bawaannya moody melulu, bawaannya hampa, bawaannya depresi, ya. Karena ada bagian otak atau mekanisme kerja di otak yang kurang sempurna. Nah, saya tidak tahu ini apakah ini harus diterapi dengan obat atau mungkin dengan otaknya dibedah atau pengapiannya disempurnakan seperti kalau kita menyempurnakan pengapian di mobil itu, ya. Ya, jadi secara psikologis dan biologis memang ada faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan, dan kebanyakan faktor-faktor ini membuat manusia cenderung tidak bahagia. Ya. Nah, dari tadi ngomong soal sulitnya bahagia, ya. Kok bisa ya seperti itu? Tapi saya juga heran kenapa kita cenderung untuk tidak merasa bahagia, ya. Nah, kemudian ada cara-cara untuk menjadi happy, untuk menjadi bahagia. Yang pertama adalah bersyukur. Kita bersyukur atas apapun yang sudah diberikan kepada kita, ya. Kita bersyukur akan kehidupan, akan nafas yang diberikan kepada kita, akan rezeki seberapapun sederhananya itu, akan makanan yang sudah kita terima, akan sanak saudara dan keluarga yang mengelilingi kita. Kita bersyukur. Itu salah satu kunci kebahagiaan. Yang kedua adalah bermeditasi. Bermeditasi artinya menempatkan pikiran kita pada saat sekarang dan di sini, dan memfokuskan pada jalan masuknya atau jalan masuk dan keluarnya nafas kita. Itu aja. Tapi tentunya easier said than done, ya kan, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Manusia itu punya kecenderungan untuk tidak bisa hadir di sini dan saat ini. Pikirannya selalu dipenuhi dengan kecemasan akan masa depan. Besok gimana ya kalau saya nggak lulus ujian itu? Besok gimana ya kalau saya ternyata harus bersaing dengan banyak orang? Besok gimana ya kalau perusahaan saya ternyata kolaps? Besok gimana ya kalau ternyata COVID ini belum berlalu juga? Kita cemas akan masa depan yang belum hadir, tapi sudah kita cemaskan duluan. Akibatnya kita tidak bahagia. Atau kita terjebak pada masa lalu. Kita merasa dendam pada masa lalu, kita masih merasa menyesal pada masa lalu. Tuh, seharusnya saya tinggalkan ya orang itu, atau seharusnya saya hajar orang itu supaya dia tahu rasa, atau seharusnya saya tidak memilih untuk bersama-sama dengan dia, sekarang saya menyesal, ya. Jadi manusia itu secara psikologis memang terjebak pada masa lalu, tidak intinya menyesali masa lalu, atau khawatir pada masa depan. Jarang sekali dia bisa hadir di sini dan saat ini, memfokuskan pada apa yang sudah dia terima, dan memfokuskan pada satu berkat yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu nafasnya sendiri. Tapi sulit sekali ternyata untuk menjadi seperti itu. Akibatnya apa? Manusia menjadi kurang bahagia atau sulit menjadi bahagia. Ya, jadi itu yang bisa saya ringkaskan dari bukunya Homo Deus, karya Yuval Noah Harari tentang kebahagiaan. Jadi sekali lagi ternyata dia mengatakan ternyata yang memang manusia itu tidak didesain untuk menjadi bahagia, ya. Proses evolusinya hanya pusing pada masalah reproduksi, masalah beranak pinak, dan adaptasi. Tapi untuk kebahagiaan, wah, kita mesti cari sendiri ternyata. Ya, kita harus mengupayakan sendiri. Makanya ada yang mengatakan jangan lupa bahagia. Itu saya kira benar, karena kalau kita sudah terjebak pada masa lalu dan khawatir akan masa depan, maka kita lupa bahwa kita
bisa bahagia saat ini dan di sini. Nah, itulah perbincangan saya. Saya sudah puas, sekarang bisa makin menyesatkan Anda. Ya, tapi harapannya tentu sekalipun wacana ini oleh Yuval di bukunya Homo Deus belum memberikan titik terang tentang kita, bagaimana kita harus merasa bahagia, bahkan dia memvonis bahwa kita sebenarnya tidak didesain untuk menjadi bahagia. Ya, saya harap kalian, Anda semua bisa menemukan cara untuk menjadi bahagia. Sekian, stay safe, stay healthy, and goodbye.